dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagi pakaian, segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sekalipun sedikit pun tidak ada faedahnya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya kepada segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Saudara-saudari yang terkasih dalam sabda Allah yang hidup, tema yang kami gunakan adalah cinta kasih, prioritas pertama dan utama. Kasih itu sabar, murah hati, tidak sombong. Mari kita saling mengasihi, sebab Allah adalah kasih. Saya uraikan kata kasih itu: K itu kasih, A itu Allah, S senantiasa, indah, huruf H-nya Anubis, bahasa Sunda. Anubis artinya atur nuhun, karena Allah adalah kasih. Kira-kira itu materi. Nah, kami akan membawa renungan tentang ada 4 rahim yang kami kata, karena di sanalah mulai tumbuh cinta, ya, yang adalah pertama dan terutama di dalam rahim. Ada 4 rahim. Rahim pertama Allah Sang Pencipta. Rahim Allah Sang Pencipta. Dia menciptakan dengan penuh kasih makrokosmos, itu dunia alam sekitar kita, dari 11 sampai 25. Sedangkan mikrokosmos 1, 26 sampai 31 itu menciptakan kita manusia. Itu karena cintanya, karena kasihnya. Kemudian semuanya Allah melihat semuanya baik adanya ketika menciptakan makrokosmos. Lalu dia memberkati. Kejadian pasal 1:22. Lalu ketika menciptakan manusia 1:31, saya tidak catat, Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik. Jadi kita ini adalah sungguh amat baik dibandingkan dengan makrokosmos. Kita adalah sungguh amat baik, sungguh amat cantik, sungguh amat ganteng, dan seterusnya. Nah, pasal 2 itu Allah menciptakan siapa? Adam dan Hawa, ya kan? Sudah ada janji. Salah satu pohon di taman ini buahnya tidak boleh dimakan, tapi mereka ingkar janji. Itu dosa asal yang pertama, ingkar janji. Karena digoda oleh siapa? Setan, iblis lewat ular, kan? Ya,
kamu boleh makan aja. Kalau kamu ambil makan, kamu sama dengan Tuhan. Itu kan sombong ya. Mereka akhirnya Hawa ambil buah, makan dan enak, dia berikan kepada Adam. Tuhan tahu bahwa mereka mengingkari janji. Mereka sombong mau jadi sama dengan mereka. Mereka padahal ciptaan kecil saja. Lalu Allah mengusir mereka dari Taman Eden ke Taman, bukan Taman Maluku ya, bukan Taman Merdeka, Taman Eden. Itu karena saya tidak ada dalam kitab suci. Jadi dua dosa itu, ingkar janji dan sombong, bahaya loh. Bisa pindah dari Taman Eden ke Taman Eden ke Taman. Jadi jangan sombong, jangan ingkar janji. Kemudian Yohanes 3:16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diutusnya putranya tunggal, dianugerahkan. Allah menganugerahkan, artinya Allah menghadiahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh kehidupan kekal, memperoleh keselamatan. Next. Nah, rahim kedua, jelas putranya itu hadir di dunia, tapi lewat rahim siapa? Bunda Maria yang cantik ini. Rahimnya itu. Jadi rahim Sang Pencipta, rahim Bunda Maria. Karena manusia berdosa, tapi dia tetap cinta. Maka diutusnya Yesus Kristus hadir dalam rahim Bunda Maria. Dan Bunda Maria dengan penuh cinta kasih, Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria mengandung, melahirkan, mendidik, ikut melayani bersama-sama. Pertama itu di kanannya Yesus mengubah air menjadi anggur. Kemudian dia tampil dibaptis ya, umur 30 tahun. Lalu tampil bersama Yesus juga di dalam bait Allah. Maria malah dengan penuh cinta kasihnya ikut jalan salib, bahkan berdiri di bawah salib Yesus, lalu memeluknya untuk terakhir kali sebelum jenazahnya dimakamkan. Air mata cinta kasih melepaskan putra terkasihnya. Pasti Bapak Ibu punya pengalaman seperti ini. Begitu cinta, begitu kasih kepada anak, ketika pergi untuk merantau atau apa, atau akhirnya kehilangan, tidak akan ketemu lagi. Air mata yang jatuh adalah air mata cinta kasih. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah rumah tangga gereja. Keluarga asal, rahim ibu-ibu merupakan rahim yang penuh cinta kasih. Kata Paus, keluarga adalah rumah tangga gereja. Karena apa? Ketika Anda diberkati, jelas diberkati perkawinannya di gereja, membentuk rumah tangga gereja yang penuh cinta kasih. Jadi our mother's womb, cinta kasih pertama dan terutama melalui rahim seorang ibu. Maka biasanya kalau saya bawa materi untuk keluarga, saya katakan begini, maaf bapak-bapak kalau kalian buat kekerasan terhadap ibu-ibu, yang kamu mukul bukan hanya fisik, bukan hanya hati, tapi rahim yang pernah merahmati buah cinta kasih. Maka stop kekerasan atau KDRT. Nah, saya katakan di sini juga nabi-nabi besar dan rasul bahkan Yesus ya, mereka itu terpanggil sejak dalam rahim ibu. Yang pertama saya catat Yesaya. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Luar biasa, hebat.
Lalu ketika kemudian Nabi Yeremia ini bagus nih. Nabi Yeremia 1:4-5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, aku telah menguruskan engkau, memberkati engkau, menyucikan engkau. Bahkan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kembali lagi bertolak dari rahim ibu yang penuh cinta kasih. Kemudian panggilan Yesus sendiri dalam Lukas 1:30-31 dan ayat 35, itu ketika malaikat datang kepada Bunda Maria dan mengatakan, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, yaitu Yesus Kristus, yang akan kau beri nama Yesus Kristus. Lalu Maria hanya mengatakan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Nah, ini yang menarik lagi, ini si Paulus. Kita tahu siapa Paulus kan? Sebelum jadi Paulus dia adalah siapa? Saulus, penjahat yang mengejar orang Kristen dengan penuh kebencian dan kemarahan, yang dia ditugaskan dari kepala baik Allah untuk pergi menangkap orang-orang. Sementara berjalan ke Damaskus dengan kuda yang hebat, apa yang terjadi? Sinar kasih Yesus hadir menerpa dia, dan ada suara yang mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Saulus terjatuh dari kuda, kesombongannya jatuh dari kuda. Yang kedua, matanya tertutup buta. Maka dia dihantar, dituntun teman-temannya masuk ke jalan lurus, bertemu Ananias. Di sana dia retret 3 hari. Dan Ananias memberikan katekese untuk dia. Saya telah 3 hari. Dia dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Maka selaputnya jatuh. Cinta kasih Yesus itu menyebabkan dia jatuh dari kuda. Selaputnya jatuh. Dia dibaptis dari Saulus menjadi Paulus. Jadi pembunuh, dari pembunuh menjadi pewarta yang unggul luar biasa. Nah, dia menjadi pewarta yang unggul mulai dari luar Palestina sampai ke utara Roma, dan dia sampai ke Arab. Maka di Arab itu ada orang Kristen Katolik. Saya pernah bertemu suster di Amerika, orang Arab. Suster, itu karena jasa Paulus. Nah, dia katakan begini, katanya, tetapi waktu ia, yaitu Yesus, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku, padahal waktu dia jatuh dari kuda, dia itu sudah umur 30-an. Tapi dia katakan, tetapi waktu ia, Allah Yesus, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia, kasih karunianya berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Cinta kasih Yesus merangkul dia, dan dia berani mengatakan, juga sebenarnya terpilih sejak dalam rahim ibuku. Luar biasa. Keren. Rahim, budak kita yang siap bangun pagi hingga tidur larut malam. Nanti ibu-ibu coba lihat kembali ya, apakah ini cocok. Fokusnya kepada suaminya, anak-anaknya, makanan, tempat tidur, kamar tamu, kamar mandi, bahkan sampai malam pun hatinya akan selalu gelisah, sampai bisa mengunci pintu-pintu kamar, jendela terkunci rapat-rapat, baru bisa beristirahat. Kadang-kadang mungkin jam 2 tidur, tapi jam 4 harus bangun. Rahim seorang ibu yang penuh cinta kasih. Walaupun pergi tidur larut malam, jam 4 subuh sudah habis, sudah harus bangun. Semuanya dikerjakan dengan tulus hati dan penuh keramah tamahan, cinta kasih serta murah senyum.
Oke, kita lanjut. Next. Rahim keempat, rahim komunitas Ave Maria Bawika yang ramah. Saya tambah yang ramah. Kenapa? Karena saya kenal komunitas ini lewat Alinda yang minta saya waktu pas COVID kami 2 kali atau 3 kali ya kita laksanakan doa ke Maria di Laureus karena pas saya di sana. Nah, saya catat saja mudah-mudahan benar. Ini sejarah berdirinya bulan Juni 2019 ya. Berdirinya Pak Ferry Trisira. Itu juga karena cinta kasih. Lalu ketua Pak Ardi, Tanti dan Andra. Kelola Dua Rosario, Alida. Komunitas wanita paguyuban wira usahawan Katolik. Saya baru tahu banyaknya. Ya, itu dari bocoran dari Alida. Oh, lanjut bagian akhir ini. Nah, saya mau ajak Anda dan saya, komunitas Ave Maria Bawika ini melaksanakan spiritualitas ini. Mari kita laksanakan spiritualitas KDRI. Saya coba singkatan SKS dan ABCD. KDRI itu untuk counter balik ADRT. Kalau yang dari Laureus pasti dengar banyak kali. KDRT itu apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Karena tidak ada cinta kasih. Padahal cinta kasih itu yang pertama dan terutama itu hilang. Maka saya ciptakan counter baliknya KDRI. Ini yang dari Laureus, masih ingat nggak? Yang jelas bukan Krisdayanti Republik Indonesia. Waktu saya pertama masuk di Supedeki Laureus, rapat pertama Pastores, para pastor kami 4, saya bilang mari kita laksanakan spiritualitas ini. KDRI mereka juga nggak tahu kan. Lalu saya sebut K itu komunikasi yang intens. Komunikasi. Kan semua punya HP canggih, wah, medsos luar biasa. Komunikasi yang intens. Kemudian dia itu dialog, jangan pakai pikiran. Kalau dengan pakai pikiran dialog, kadang-kadang kita saling menghakimi, menuduh, mencurigai. Lebih baik dari hati ke hati, sehingga ada buah cinta kasih keluar dari hati. Dialog dari hati ke hati. Kemudian R itu membangun relasi yang akrab. Biasanya kalau komunikasi bagus, dialog dari hati ke hati terjadi, akrab sekali dalam relasi. Lalu I itu interaksi. Ingat ketika KDRT orang tidak mau ngomong. Begitu lihat orang yang sakit hati, pura-pura aja kelihatan. Tapi dengan KDRI, teman-teman, Bapak Ibu, KDRI komunikasi, dialog, relasi dan interaksi. Kemudian kalau itu sudah terjadi, harus ada salam kompak selalu. SKS bukan sistem kabut semester. Terus yang terakhir ABCD. ABCD itu aman, bijaksana, cerdas, dan kuasa. Bukan bijaksini. Kalau bijaksana itu egois, tapi bijaksana. Jangan bijaksini tidak ada dalam kamus, itu karangan saya. Aman, bijaksana sesuai dengar-dengar, cerdas bukan pandai. Karena sepandai-pandainya itu berlompat akan jatuh ke bawah ke atas. Lalu aman, cerdas, bijaksana dan dewasa. Maka terakhir kita kasih prioritas pertama dan utama, saling mengasihi dan berdamai. Cinta kasih bukan hanya cinta. Kalau hanya cinta kita jalan bincang. Kalau hanya kasih juga bincang. Harus cinta kasih supaya sintesanya adalah mudah mengampuni, bertobat dan berdamai kembali. Jadi ingat, cinta kasih bukan hanya cinta, bukan hanya kasih. Maka yang terakhir, iman, aman, amin. Ketika kita percaya
pada cinta kasih Allah ya, yang dituangkan sejak dia sebagai pencipta sampai sekarang ini, kita akan merasa aman, damai di hati. Dan yang terakhir kita mengatakan amin, setuju bahwa prioritas pertama adalah cinta kasih. Cinta kasih adalah prioritas pertama dan terutama. Allah yang Maha Rahim, Engkau karena cinta kasih-Mu mengumpulkan kembali komunitas Ave Maria Pauwika yang sudah lama rindu untuk berkumpul bersama berdoa rosario. Pada kesempatan hari malam yang indah ini, teman-teman sudah menulis doa-doa intensi permohonan yang akan dibakar Tuhan yang Maha Kuasa dan Kekal. Sebelum kami membakarnya, ulurkanlah tanganmu, berkatilah semua doa permohonan dan intensi ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Engkau menerima dan mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita bisa share ke anak cucu kita, sehingga alangkah indahnya suatu hari yang doa itu anak cucu, bukan hanya orang di lingkungan. Itu menurut saya, kalau kali saya mencintai Bunda Maria dari saya sekolah, saya bisa ke Sendang Solo, saya bisa sendiri naik bis dan sebagainya, saya jalanin ya. Dari situ saya merasakan bahwa Bunda Maria selalu yang mendoakan saya. Ya, kita doanya ke ibunya supaya anaknya aslinya nurut, atau anaknya susah kita tolong ibunya. Ya, karena saya ada beberapa hal yang saya ingat, saya doa itu sangat capek. Menurut saya doa itu capek, tapi hasilnya ya sangat cepat. Ya. Ada saya alami beberapa kali, saya doa, kok bisa? Ya, nggak ada dalam menit. Saya rosario, ya. Saya ingat cucu saya, Pak, waktu itu demam berdarah. Ibunya bilang, ibunya itu anak saya, dia bilang, takut, ibunya turun terus, saya itu trombositnya turun terus, takut. Saya bilang, ya udah, saya doa, nggak ada 10 menit, 15 menit, dia mau dipindah. Ya, begitu juga cucu berdua dari panas, dari anak saya lagi, sama. Saya mendapatkan mujizat seperti itu. Tidak simpel-simpel aja menurut saya. Ya, itu cepat sekali. Ya, saya ingat sekali waktu itu. Karena di situ saya lebih yakin dan saya alangkah baiknya kita juga kepada anak cucu kita terutama. Ya, kita ajarin bagaimana mencintai Bunda Maria. Saya kembali, kita dari tahun 2010 saya membuat program di TV setiap 2 minggu sekali, selama 5 tahun saya buat program rosario di TV. Ya. Setelah itu kita ketemu Alita, kita bikin juga. Jadi dan kita visi saya membagikan kepada anak-anak rosario sampai sekarang saya banyak dulu saya bagikan anak-anak untuk dia mencintai, bukan dia berdoa. Karena berdoa itu saya capek pada dia, tapi mencintai dulu rosario, mencintai dulu Bunda Maria itu menurut saya. Ya, jadi terima kasih, semoga komunitas ini kita aktif lagi, kita banyak lagi ya, untuk kita berdoa bersama dan meminta kepada Ibu Bunda Maria. Itu aja menurut saya. Terima kasih. Shalom, selamat malam.
Perkenalkan, nama saya Natalia. Ini adalah kali pertama saya mengikuti komunitas Ave Maria berdoa Rosario bersama Pastor Alo. Saya diajak oleh Ci Alinda ke sini. Kesan dan pesan saya, ini acara yang menarik ya, mengajarkan kita untuk disiplin untuk berdoa Rosario. Pribadinya untuk saya sendiri juga, saya belajar untuk mulai disiplin berdoa Rosario, dan lewat komunitas ini saya diingatkan kembali untuk harus rutin berdoa Rosario kepada Bunda Maria. Seperti kita seorang anak minta doa ke orang tua, ke ibu atau ke ayah, sama halnya seperti itu kita fokus minta doa dan berkat dari Bunda Maria. Itu aja, terima kasih, Tuhan memberkati.